mari. Saya antar sekarang ya untuk cek darah. Saya mau sama suster yang lain aja. Ini ada apa ya? Kok semua orang kayak lagi ngomongin aku gitu? Aduh, Mbak pelakor kan? Aduh, masih punya harga diri, kamu masih punya muka. Gak malu ya, masih nunjukin muka di tempat umum begini? Maaf Bu, kok Ibu ngomong seperti itu ke saya? Aduh, ngeles, kamu Sekar kan? Pelakor yang lagi viral di sosmed itu? Bu maaf, saya nggak ngerti apa maksud Ibu. Aduh, Bu, lihat. Nih, lihat. Perempuan itu bernama Sekar. Dia bekerja di rumah sakit bernama videonya kan? Citra Medika Tama. Aku udah gak kuat. Aku nggak bohong. Enggak Bu, saya nggak seperti yang ada di video itu. Ini semua bohong. Ngaku aja. Udah, kamu mending minta maaf deh sama si Bella itu. Kasihan itu, dia nangis-nangis tuh. Lagian ya, sesama perempuan itu harus jaga perasaan. Jangan suka ngerebut pasangan orang. Ini bener-bener nggak bisa dibiarin lagi. Aku harus temuin Bella sekarang. Bisa-bisanya dia bikin video klarifikasi bohong kayak gitu. Mas Satria, kalau jalan biasa aja dong, biar nggak nabrak orang. Satu, yang meleng kamu. Yang buru-buru jalannya gak ngeliat-liat juga kamu. Dan yang marah-marah juga kamu. Mas Satria, kan Mas yang nabrak saya. Harusnya Mas dong yang minta maaf, bukan malah komplain. Ya kamu yang nabrak, kamu yang minta maaf. Gimana sih? Nah, ini deh, mumpung ada orangnya di sini. Mas, saya cuma mau bilang ya, tolong deh kendaliin itu mantan pacarnya Mas Satria. Gak ngerti maksudnya apa sih? Nih, lihat. Perempuan itu udah merebut pacar aku. Dia pelakor. Perempuan itu bernama Sekar. Dia bekerja di rumah sakit bernama Citra Medika Tama. Tolong ya, Mas kendaliin mantan pacar Mas Satria yang obsesi itu. Dan jangan bawa-bawa saya dong ke hubungan kalian. Bella bener-bener kelewatan. Gak seharusnya Bella menghubungkan situasi batalnya pertunangan itu dengan Sekar. Sekar. Halo, Jov. Oke, kirim lokasinya. Saya meluncur sekarang. Kita ketemu di TKP. Mau lari kemana lu cewek ganjen? Lu gak bakalan bisa kabur dari gua. Semoga polisi berhasil nyusul ke sini dan nolongin aku. Kenapa? Dan di sini titik pelapor, Dan. Feeling saya, mereka lari ke depan sana. Jangan, Jovi, jangan! Udah ketelepon, Dan. Ya harusnya jangan. Kita nelfon malah bisa bahayain dia. Siap, salah, Dan. Ya udah lihat titiknya. Sini, Dan. Akhirnya ketemu juga lo. Mau kemana lo? Lepasin, Ayo ikut. lepasin aku. Lu udah selingkuh, mau kabur dari gua. Lepasin, aku gak selingkuh, itu cuma teman aku. Lepasin, tolong. Oh. Ayo ikut. Gisel. Itu suara Gisel. Ayo.
Bangun. Ampun. Ayo ikut. Lepasin aku, tolong. Stop. Lepasin dia. Masih ikut campur lo. Lepasin dia. Gisel. Dan cukup dah. Menurut saya keselamatan korban lebih penting dah. Ya. Kita akan cari dia. Sekarang amankan dulu Gisel. Mundur. Siap Dan. Gisel, tenang. Tolong jawab pertanyaan saya. Loh, Citra ngapain kamu di sini? Kamu sahabatnya Gisel? Iya mas, makasih ya Mas Satria udah nolongin teman aku. Jovi, Tara perkenalkan ini adik sepupu saya Citra. Dan kalau begitu kasus ini biar saya ngurus sendiri. Siap Dan. Ya, Permisi Nat. silakan. Sel, lo gak apa-apa kan? Ya ampun Sel, ini pasti kelakuan Dani kan? Sampai kapan sih lo akan bertahan, ha? Mending lo pindah kosan aja ya. Gue tuh khawatir kalau lo terus-terusan kayak gini. Bisa-bisa nyawa lo bisa hilang. Gisel, saya setuju dengan sepupu saya. Ada baiknya kamu pertimbangkan apa yang Citra bilang. Citra, aku minta sama kamu untuk temenin Gisel ke rumah sakit ya. Coba divisum sehingga kita punya bukti kuat bahwa Dani telah melakukan tindak penganiayaan terhadap Gisel. Nanti biar aku dampingin kalian, aku kawal dari belakang, aku bawa motor. Iya mas, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Surprise! Maaf sayang, maaf. Aku lupa kalau kamu ada penyakit jantung. Maaf ya. Sayang, malam ini aku bahagia banget ya. Soalnya malam ini adalah malam anniversary pernikahan kita yang ke-23. Makasih mas. Oh iya, Citra mana? Citra lagi ke kantor polisi. Sahabatnya, si Gisel, lagi di kantor polisi. Abis dianiaya pacarnya. Anak sekarang ya, kalau pacaran ngeri. Gak kayak kamu ya mas. Dari dulu romantis banget. Gak pernah marahin aku dan kasarin aku. Ya emang harusnya begitu kan, suami menjaga istri ya. Oke, aku video call Citra dulu ya. Sebentar. Bokap gue bentar ya. Iya Pa, maaf ya, aku gak bisa temenin Papa sama Mama ngerayain anniversary pernikahan kalian. Papa gak marah kan kalau aku temenin Gisel ke rumah sakit dulu? Ya, dia lagi butuh bantuan aku banget. Enggak dong, Nak. Justru Papa pengen kamu temenin Gisel sampai urusannya selesai. Jangan biarkan dia sendirian dalam menghadapi masalah ini, ya. Papanya Citra baik banget, perhatian dan sayang sama Citra. Ya udah ya. Ketemu di. Oh, iya Pa, kalian happy-happy ya. Bye-bye. Dah. Lo kenapa, Sel? Lo trauma lagi ya sama Dani? Enggak. Gue cuma terharu banget ngeliat lo diperhatiin banget sama bokap lo. Sementara gue gak punya siapa-siapa, Cik. Gue gak punya orang tua. Apalagi sosok ayah yang perhatian kayak bokap lo. Wah, lo jangan segitu dong. Lo bisa anggap papa gue sebagai papa lo juga, ya? Seandainya aku punya papa kayak papanya Citra, pasti hidup aku berbeda ceritanya. Ya ampun, Turun lo. itu Dani ya? Turun cepat. Keluar kamu. Gisel. Ayo ikut. Enggak mau. Ayo ikut. Juga si Satria mana lagi? Katanya dia mau ngikutin di belakang.
Kok nggak ada? Mas bantuin dulu ya, Mas. Iya, Mbak. Dani, kamu jangan macam-macam. Lo gak usah ikut campur. Dani, Ini urusan gua. Cukup. Ini urusan saya. Satria tolongin. Lepasin dia. Jangan ikut campur lo. Diam. Halo, Jovi, Tara. Ke taman segitiga sekarang. Burunan sama saya. Diam. Ikut saya. Ikut saya. Lepas. Ikut saya. Udah biar saya aja yang bawa pasien ya. Biar saya aja sekarang. Mending kamu istirahat nih. Saya nggak capek kok. Udah biar saya aja. Ayo Gisel. Repot banget sih. Mau bawa pasien aja rebutan. Putra, tolong cek pasien dulu ya. Baik. Mas Satria, ini udah tugas saya sebagai perawat di sini. Jadi saya aja yang bawa pasiennya. Kelamaan. Mbak Laras. Mas Satria, ini Mbak Laras kan? Mas, kenalin aku dong sama pacar kamu. Udah punya pacar kan? Oh iya, Citra belum kenal sama Laras. Bentar ya, aku video call nih. Namanya Mbak Laras. Namanya Laras. Halo, Ras. Aku mau kenalin kamu sama adik sepupu aku. Namanya Citra, nih. Halo Citra, salam kenal ya. Ih, cantik banget. Ya iyalah, selera aku mah bagus. Kenapa sih semua orang manggil saya Laras? Maaf ya, saya Sekar, bukan Laras. Suster Sekar. Tolong bawa Gisel ya untuk diperiksa dan divisum. Suster itu mirip banget Mbak Laras ya, Mas? Dok, gimana keadaan Gisel? Trauma pada Mbak Gisel sudah cukup tinggi. Saya sarankan Mbak Gisel melakukan terapi rutin untuk menghilangkan trauma tersebut. Mbak Gisel nggak boleh ditinggal sendirian. Dia harus selalu ada yang menemani dan selalu diawasi. Gisel, mending kamu tinggal di rumahku aja ya. Kamu mau kan? Iya, Cit. Untuk malam ini, Mbak Gisel dirawat inap di sini dulu ya. Saya masih mau melakukan riset terhadap trauma yang Mbak Gisel alami. Iya, Dok. Kalau nginep di rumah Citra, pasti aku nggak perlu ketakutan lagi. Karena ada papanya Citra. Apa aslinya dia memang perhatian seperti di telepon? Ma, ya? Aku lupa cerita. Kemarin Citra datang ke kantor polisi. Dia tuh cerita sama aku soal Gisel. Gisel ini sahabatnya dia. Terus kasihan sih, si Gisel ini lagi dianiaya sama pacarnya. Aduh, anak zaman sekarang ya, kalau milih pasangan itu ngasal. Yang dipenting itu hanya egonya. Makanya nurut sama orang tua. Halo. Hai, Bel. Hai, Tan. Tuh, contohnya seperti Bella. Iya enggak? Bella itu mantu ideal. Dan cintanya enggak perlu diragukan lagi. Sat, makanya kamu tuh nurut sama mama. Pilihan mama itu enggak pernah salah loh. Ya kan, Bel? Maaf ya, Sat.
Untuk saat ini Mama masih terus ngepus kamu dengan Bella. Maaf, kalau Mama masih aja nyakitin kamu lagi. Ah, Ya? kamu nggak keberatan kan kalau sahabatnya Citra tinggal di sini? Ya enggak dong, Ma. Justru Papa malah senang kalau rumah ini jadi rame. Itu artinya semakin banyak yang jagain Mama. Bagi Papa, sekarang itu yang paling penting ada kesehatan Mama. Makanya Papa pengen bikin suasana rumah ini jadi senyaman mungkin. Supaya Mama jadi lupa akan sakit Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mah, kenalin, ini temen aku Gisel. Halo Om. Tante. Oh, jadi ini sahabat kamu yang disia-siakan sama pacarnya itu. Pacar kamu itu cowok yang paling bodoh, tau nggak? Bisa-bisanya dia ninggalin gadis secantik kamu ini. Makasih Om. Kalian itu kalau cari pacar harus hati-hati. Jangan sembarangan. Kayak tante nih. Bisa dapat pasangan kayak Om Randy yang setia dan romantis. Om doain semoga Gisel dapat penggantinya yang lebih baik lagi ya. Sini. Kamu beruntung banget, Cit. Keluarga kamu benar-benar keluarga yang diidamkan banyak orang. Ini. Makasih ya, Om. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Udah Hai. pulang? Iya, udah. Kamu lagi ngapain? Tadi lagi baca majalah aja. Om, duduk dulu ya biar aku bikinin teh. Oh iya, udah. Boleh, boleh. Ya. Makasih ya. Aku ke dalam dulu ya. Oke. Gimana? Yes. Om, pasti capek kan? Aku pijitin ya, Om. Aduh. Taruh dulu. Oke. Aduh. Kamu tahu aja, Om lagi capek. Iya dong, aku tahu dong. Gisel, kok kamu belum tidur? Aku tadi mimpi buruk, Om. Aku mimpi mantanku ngejar-ngejar aku. Aku takut dan aku nggak bisa tidur lagi, Om. Ya udah. Sekarang kamu tenangin diri kamu. Kamu istirahat ya. Om ke kamar dulu ya. Om,
Aku takut, Om. Om jangan tinggalin aku ya. Aku takut. Gisel. Lepas. Maaf Gisel. Tapi aku udah nyaman sama Om. Tapi Om ada keluarga. Aku nggak peduli mau Om ada keluarga atau enggak. Jangan di sini, Om. Nanti dilihat orang. Mas Satria, Mbak Sekar, makasih banyak ya udah dianterin. Iya Bu Siska, gimana kalau saya ajuin ke dokter untuk home visit aja? Biar Bu Siska lebih tenang, jadi nggak bolak-balik ke rumah sakit Bu. Apa bisa gitu? Modus lu, bilang aja lu pengen deket sama keluarganya si Satria. Mentang-mentang lu dulu bisa deket sama keluarganya Mbeb kan? Saya setuju Tante, lebih baik home visit aja. Jadi Tante nggak harus bolak-balik ke rumah sakit. Pengobatannya lebih fokus dan intens. Ingetan, Mama aku udah kangen sama Tante mau ketemu. Tante pasti janji nanti main ke rumah kalau udah enakan. Gimana, Dok? Saya ada kabar bagus. Trauma pada Mbak Gisel sepertinya sudah sangat jauh berkurang. Dan perkembangannya juga sangat bagus. Wah, saya jadi seneng dengernya, Dok. Syukurlah Mbak Gisel bisa sembuh lebih cepat. Ya, itu berkat orang terdekat, terutama keluarga Citra. Makasih ya, Cit. Lo udah ajak gue tinggal di rumah lo. Keluarga lo baik banget sama gue, perhatian. Dan yang paling penting, gue juga dapat dukungan dari seseorang. Dia bener-bener ngerubah hidup gue. Jadi lebih happy dan bahagia banget. Orangnya tuh perhatian banget. Lo punya pacar lagi, Sel? Sejak kapan? Kok lo gak kenalin ke gue? Emangnya harus ya gue kenalin sama lo? Iya, ya gak harus sih. Cuma kan iya buat jaga-jaga. Gue tuh gak mau lo sampai salah pilih pasangan lagi. Enggak kok. Orangnya tuh kali ini lebih baik daripada mantan gue yang dulu. Emangnya siapa sih pacar lo? Nanti gue kenalin kalau ada waktunya. Oh iya, gue harus pamit. Gue soalnya mau ketemu sama cowok gue. Saya pamit dulu ya, Dok. Ya, silakan. Hai. Mbak, kita ngapain sih kesini? Oh, itu Sus, saya mau ketemu sama Mas Satria, ada yang mau saya omongin. Temenin saya sebentar ya. Loh, Citra, kenapa kamu tumben main ke kantor polisi? Aku kesini cuma mau ngasih tahu soal perubahan Gisel, Mas. Kayaknya sekarang dia punya pacar lagi deh, Mas. Kok bisa dia punya pacar lagi? Kan dia cuma di rumah, nggak pernah kemana-mana. Pacar baru? Ini aneh sih. Kira-kira Gisel kenal dari mana ya sama pacarnya? Hati-hati sama si Gisel. Dia bisa jadi duri dalam daging. Laki-laki sama perempuan tuh, kalau lama-lama berduaan, di tengah-tengah bisa ada setan. Bukan gua setannya. Apa Gisel pacaran sama papanya Citra? Ya pokoknya gitu deh, Mas. Sekarang aku minta tolong sama Mas Satria, tolong awasin Gisel ya. Aku tuh nggak mau sampai dia ketemu sama laki-laki yang salah lagi. Ya, nanti aku coba tugasin anggotaku ya untuk jagain dia, untuk ngawasin dia. Saya juga mau bantu.
Cie, kompak banget sih. Apa sih kok ikut-ikutan? Kamu ngapain ikut-ikutan? Loh, kok aku kamu yang mau ikut-ikutan tadi? Loh, tadi kan kamu. Udah. Aku tuh seneng deh ngeliat kalian. Kok bisa sih cocok banget gitu? Mbak Citra, maaf ya Mbak, saya mesti balik nih ke rumah sakit. Soalnya ada pesan, katanya ada pasien yang cuma mau dirawat sama saya doang. Emang bisa kayak gitu ya? Manja banget pasiennya. Kenapa harus kamu? Tolak aja, udah bukan jam kerja. Ya, saya nggak enak lah Mas nolaknya. Lagian kan saya kerja jadi perawat itu dengan tulus. Jadi nggak mikirin jam kerja. Permisi. Pasiennya cowok apa cewek? Mas, udah deh buruan move on sama Laras. Kejar Sekar. Ya udahlah, itu nggak penting. Sekarang aku lagi mikir nih, kira-kira siapa pacar barunya Gisel? Bang Jali. Bang. Roman-romannya ada yang lagi sesak napas nih. Kenapa? Lagi berantem sama yang Beb. Saya cuma pengen mastiin omongan abang aja. Apaan? Maksud abang apa sih? Gisel jadi duri di keluarganya Citra. Saya jadi kepikiran bang. Kan gak mungkin Gisel pacaran sama bapaknya Citra. So tau lu. Siapa bilang kagak bisa? Saudara bukan. Muhrim bukan. Saudara bukan. Lu tau sendiri di sana kan setannya banyak. Orang biar baik gimana juga. Kalau udah kegoda sama setan, ya akhirnya kalah juga. Iya juga sih ya bang. Orang buat kejahatan tuh belum tentu karena niat, tapi karena godaan, karena kesempatan. Ngangguk aja kayak burung beo. Sekar. Saya tahu, waktu itu kamu nolongin saya nggak tulus kan? Paling kamu cuma caper aja sama Satria. Ngaku! Bu, saya nolongin ibu dengan tulus kok. Kan emang udah tugas manusia, saling tolong-menolong. Alah, jangan dipercaya Tan. Dia itu manipulatif banget orangnya. Dia tuh di depan beda, belakang beda. Maksud saya, kalau hati itu udah dipenuhin sama hal-hal yang negatif. Mau saya bilang tulus sampai kapanpun kalian gak bakalan percaya. Yang ada juga kalian makin ngejat saya. Jadi ya udah, cuma terserah kalian aja. Permisi. Nekat bener tuh perempuan. Rasain lu. Mau jahatin si Sekar. Tau rasa lu. Gue jadi ketawa sendiri. Sangka orang gila lagi nanti. Aduh tante, tolongin Ayu sini bangun. Aduh. Kurin kamu, itu karma buat orang yang suka menekan orang lain. Mentang-mentang tahu rahasia orang. Sekar! Aduh. Saya tahu, kamu kayak begini, pasti kamu gak setuju kan sama hubungan Bella sama Satria? Kamu pikir saya juga setuju atas hubungan kamu sama Satria? Gak ya? Karena kita tuh beda level. Ih, tante nyebelin banget sih. Bella sakit? Aduh tante, pinggang aku. Aku mau pemotretan. Sayang, kenapa ya sekarang Gisel suka pergi sendiri? Kamu gak pernah nemenin dia lagi?
Mama takut dia kenapa-napa dan ketemu orang yang salah lagi. Aku tuh udah nawarin buat nemenin dia, Ma. Tapi dianya aja yang gak mau. Katanya sih mau jalan sama pacar barunya. Gisel udah punya pacar lagi. Katanya sih gitu. Tapi aku gak tahu pacar barunya siapa. Emang di sosmednya Gisel gak ada foto pacar barunya? Iya juga sih. Bentar ya, Ma, aku cek dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Papa? Kok Papa bisa barengan sama Gisel pulangnya? Oh iya, kebetulan tadi ketemu Gisel di tengah jalan. Dia lagi ketemu sama orang, terus Papa tegur, ya udah deh Papa ajak pulang. Iya, Cit. Untungnya tadi gue ketemu sama bokap lo. Jadi pulangnya gak kemalaman. Makasih ya, Om, udah dikasih tumpangan. Iya, sama-sama. Tapi kamu juga harus ingat, jangan sembarangan ketemu sama orang. Iya, Om. Udah deh, bisa gak sih stop perhatian sama Gisel? Aku gak suka, tau gak? Bisa-bisa si Gisel ngelunjak. Lihat dia, gara-gara Papa sering perhatian sama dia, dia bisa jadi seenaknya sendiri. Dia sekarang punya pacar diem-diem, Pak. Sel, kita tuh udah perhatian banget ya sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini, aku kecewa tau gak sama kamu? Pah, jangan diem aja dong, marahin Giselnya. Dia udah bohongin kita, dia udah punya pacar diem-diem. Gisel, kalau apa yang dibilang Citra itu benar, Om benar-benar kecewa sama kamu. Harusnya kamu terima kasih dong, bukan malah pacaran diem seperti ini. Kalau ada papa sama kamu gimana? Siapa yang repot? Om tante juga kan? Kalian semua nggak punya hak ngatur-ngatur aku. Aku memang numpang tinggal di sini. Tapi bukan seenaknya kalian itu ngekang aku kayak gini. Kami bukan ngekang kamu, Sel. Kami cuma jaga kamu. Gak ngekang, tapi kok ngelarang-larang. Cukup. Kalau kamu nggak bisa diatur, sebaiknya kamu pindah dari sini. Oke. Ren, kamu kenapa sih? Kok kayak nggak betah gitu? Padahal kan kalian jarang ke rumah Mbak. Mbak tuh kangen loh sama kalian. Iya Mbak, bukannya nggak betah, cuman lagi banyak kerjaan aja. Jadi ya mohon maaf kalau nggak bisa lama-lama di sini. Ya seenggaknya makan dulu. Masakan restoran Mbak, yuk. Lain kali aja lah ya. Halo. Kamu ngapain di sini, Bel? Aku diundang sama mama kamu. Iya kan, Tan? Lagi ada tamu ya? Kenalin. Aku Bella, calon istrinya Satria. Loh, kok kamu calon istrinya Mas Satria? Bukannya Sekar ya? Mereka kan udah deket banget. Maaf ya, karena yang cocok jadi calon istrinya Satria itu cuma aku, gak ada yang lain. Deh, kekeh banget sih ini anak. Siapa sih, Pak? Apaan sih ya? Citra, nggak boleh gitu, nggak sopan. Papa juga punya privasi loh. Banyak urusan sama klien. Ya enggak, Ma. Aku kan cuma minjem sebentar, penasaran. Emang kenapa? Kamu tuh apaan sih? Kamu ngerti sopan satu gak sih? Hah? Mungkin kamu juga sih, sis. Gak baca ngurus anak. Kurang ajar kan ke dia. Hah? Aneh, kok Randy kayak gitu ya? Perasaan Randy nggak pernah kayak gitu. Setahu Mbak, Randy tuh sayang loh sama keluarganya. Kenapa dia berubah? Tante, yang kayak gini-gini nih harus diwaspadai. Soalnya biasanya kalau cowok udah berubah sifatnya, udah fix dia di luar ada yang lain. Ada cewek lain nih.
Apaan sih, Bel? Gak sopan kamu ngomong kayak gitu. Kamu gak tahu kebenarannya. Terus kamu ngomong kayak gini tuh kayak orang nuduh, tau gak? Iya, Bel. Gak boleh kamu ngomong kayak gitu. Sebenarnya kenapa, Kang? Lo mau marah sama aku? Alhamdulillah ya, ini terapi yang terakhir. Aku seneng banget. Tapi kok tumben sih Citra nggak nemenin? Citra kan lagi ke rumahnya Satria. Katanya sih mau dikenalin sama calon istrinya Satria. Tapi kok kamu di sini? Kamu nggak ke rumahnya Satria? Pasti itu Bella. Naga-naganya lu baper berat nih. Itu pasien kamu kenapa? Hah? Itu pasien kamu kenapa? Itu. Sayang, kamu kok nggak dipakai maskernya? Iya maaf sayang. Aku lupa. Sorry. Ayo kita sambil jalan. Lu dikerjain tuh dua bocah. Pada pergi. Jadi itu pacarnya Gisel. Mana ketehe. Saya jadi penasaran. Mama istirahat ya. Mama masih kepikiran omongan Bella tadi, Cit. Udah lama, nggak usah dipikirin ya. Sekarang yang penting Mama sembuh. Mama istirahat ya. Lagian aku juga bingung deh sama Tante Astari. Kenapa Tante Astari pilih Bella untuk jadi calon istrinya Satria? Aneh banget kan? Jadi, omongan Bella itu nggak bener kan, Cit? Iya, nggak bener. Udah, Mama istirahat ya. Aku mau kamar dulu. Jadi ini pacarnya Gisel. Kok tua banget ya? Bentar. Kenapa kayak papa ya? Ini bukan parfumnya papa. Aku harus cari tahu. Iya, sebentar. Gisel, aku selingkuh, Gisel. Kamu duduk dulu. Maafin aku ya. Aku udah kecewain kamu. Apa kamu yang minta maaf, Sel? Emangnya kamu tahu papa aku selingkuh sama siapa? Kamu emangnya nggak tahu papa kamu selingkuh sama siapa? Aku nggak tahu, Sel. Aku kecewa sama papa. Papa yang udah aku percayain. Tapi dia malah hianatin mama kayak gini. Sabar ya, Cit. Aku janji, aku akan bantu cari bukti-bukti selingkuhan papa kamu. Kamu jangan sedih ya. Oh iya. Bentar. Kamu coba deh minum obat ini.
Aku juga biasanya minum obat ini kalau aku lagi sedih. Nih, kamu harus cobain. Makasih ya, Sel. Kamu emang sahabat aku yang terbaik banget. Tapi aku nggak akan pernah jadi sahabat terbaikmu, Cit. Apa yang kamu miliki terlalu sempurna. Kamu harus berbagi denganku. Citra, doain ya. Semoga aku sama Satria bisa cepet nikah. Oh iya, papa kamu mana? Nggak tahu. Hati-hati loh, kalau misalnya laki-laki sering di luar rumah dan gak pulang-pulang, biasanya dia punya yang lain. Gak mungkin papanya Citra seperti itu, Bel. Papanya Citra tuh orangnya baik kok, gak pernah macem-macem. Mama tahu dari mana kalau papa nggak macem-macem? Emangnya mama yakin kalau papa itu setia? Siapa tahu yang ngomongin Bella itu bener. Kalau papa di luar sana tuh selingkuh. Maksud kamu apa, Citra? Mah, mama itu harus tahu kalau papa itu beneran selingkuh di luar sana. Mama kenapa, Mama, Siska, Mama. Dok, gimana kondisi mama saya, Dok? Jantung Bu Siska sudah kembali stabil. Tapi tolong tetap dijaga ya. Jangan sampai Bu Siska dikejutkan oleh hal-hal yang membuat jantungnya kumat. Iya, Dok. Baik. Terima kasih ya, Dok. Saya permisi. Ma Citra minta maaf ya, Ma. Tadi tuh Citra cuma salah ngomong aja kok. Citra gak bermaksud kayak gitu. Citra cuma kesel aja sama papa. Iya, gak apa-apa, Nak. Mama cuma kaget aja kamu bersikap kayak gitu. Mama istirahat dulu ya, Nak. Iya, Ma. Sumpah, ini lucu banget nih. Lihat deh. Cit, lihat dulu. Lihat dulu, Cit. Ini lebih lucu lagi. Ini lebih lucu lagi nih. Cepetan, lihat. Sebenarnya ada yang mau gue ceritain sih kalau gue bingung. Tapi kalau gue nggak bilang, gue malah makin ngerasa bersalah sama lo. Ini tentang selingkuhan bokap lo. Lo tahu sesuatu? Sekarang kasih tahu gue. Jadi waktu itu gue lihat, tapi gue nggak sempat fotoin mereka. Gue lihat perempuan itu rambutnya panjang, kulitnya putih, badannya tinggi. Dia juga kelihatannya lebih muda dari nyokap lo. Senyumnya manis banget, cantik, dan kelihatannya bokap lo tuh bahagia banget sama dia. Kayaknya mereka mau ke hotel deh. Biar kamu ngerasain gimana rasanya stres dan marah. Aku nggak suka kamu kelihatan happy terus. Cit, udah Cit. Udah, lo nggak boleh teriak kayak gini. Lo mau minum obat yang gue kasih kemarin nggak? Biar lo lebih tenang. Oke? Mau ya? Gue ambilin, bentar.
lo minum dulu. Duduk. Udah ya, lo istirahat ya, Cid. Lo gak usah khawatir, gak usah pikirin itu. Gue janji, gue akan awasin bokap lo sama selingkuhannya itu. Gue pulang ya. Makasih ya, Sel. Iya. Gimana sayang? Kamu nyaman gak sama Om? Nyaman dong, Om. Aku senang banget bisa dapetin hati Om. Sama aku juga nyaman banget. Itu kayak suara papa. Kita pengen selamanya seperti ini ya. Aku juga Ternyata selama ini mereka... Iya sayang, aku juga kangen banget sama kamu. Aku udah gak sabar pengen manja-manjaan sama kamu. Gisel. Ternyata kamu pengkhianat. Jadi ini yang kalian lakuin di belakang aku dan mama, ha? Matikan videonya, matikan. Ayo, kita bisa bicara di luar. Ayo. Mau bicara apa lagi, Pak? Semuanya udah jelas, Papa selingkuh sama Gisel. Papa udah hancurin kepercayaan aku dan mama. Dan lo sahabat Gua, Gisel? Lo sahabat gua bisa-bisanya lo hancurin keluarga gua. Kenapa lo sahabat gua yang udah gua percaya? Ah, lo bohongin gua, lo kasih gua obat penenang biar gua makin stres kan? Iya kan? Cukup. Citra, Papa ngaku salah, Cit. Tapi Papa punya alasan kenapa Papa ngelakuin ini. Hah? Jadi tolong dengar penjelasan Papa. Penjelasan apa lagi, Pak? Hah? Gak ada penjelasan untuk perselingkuhan ya, Pak? Gak ada. Selama ini, aku anggap Papa sosok yang sempurna. Tapi semua bohong, Papa bermuka dua. Papa bukan cuma mengkhianatin cinta Mama. Papa hancurin persahabatan aku. Papa mikir gak sih, punya hati gak sih, Pak? Maafin Papa, nak. Maafin Papa. Papa janji Papa akan perbaiki semuanya. Tapi tolong, jangan pernah bocor masalah ini ke Mama. Kamu gak mau kan kalau Mama makin parah penyakit? Hah? Citra, kamu udah pulang? Papa mana? Makan yuk. Citra, kamu kemana? Citra! Citra! Ma? Mas, Kenapa? di mana Citra? Kamu kok pulang sendiri? Oh, iya, Citra tadi ketemu sama aku di jalan, terus dia izin pengen
Pengen nginep di rumah Gisel, di kosan Gisel maksud aku. Syukurlah kalau Citra sama Gisel. Tapi kok nggak ngabarin aku ya, Mas? Aku barusan mimpi. Citra nangis kayak kesakitan gitu, Mas. Perasaanku jadi nggak enak. Ma, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Nanti kondisi kamu makin drop. Tahu sendiri kan kalau mereka udah ketemu berdua suka rame, ya kan? Maafin aku, sayang. Aku udah mengkhianatin rumah tangga kita. Kan, lu lihat nih, bentar lagi bakal ada yang nongol nemuin lu. Apaan sih? So tau deh bang. Lu arwah kemarin sore kagak percayaan yang udah bangkotan. Tapi gua kagak yakin itu aura energinya bagus atau kagak. Lu waspada aja. Bang, kayaknya omongan abang bener deh. Nah, kan? Saya mulai ngerasain ada sesuatu. Nah, no, tuh. Dia datang. Siapa kamu? Citra? Sayang, ayo duduk. Kita makan bareng ya. Mama masakin makanan kesukaan kamu. Udang kentang balado sama ikan bakar gurame. Enak loh. Kamu kan capek kerja. Makan yang banyak ya sayang. Ayo. Mami sendokin ya. Aku aja tante. Risat, ini enak banget loh. Oh iya, sekarang restoran mama kamu tuh rame loh. Gara-gara aku live, niatnya cuma mau review makanan doang, tapi ternyata pada suka. Dan alhasil orang-orang tuh pada penasaran dan jadinya sekarang rasanya rame lagi deh. Ya kan, Tan? Tante benar-benar beruntung kan? Punya calon menantu kayak aku, punya banyak followers. Jadi bisa bantu-bantu restorannya deh. Ya, bagus. Makasih banyak kamu udah bantuin untuk mulihin nama baik restoran Mama. Sama-sama, Sat. Awas kamu, Bel. Sebentar. Halo, Sekar. Mas, saya mau bicara soal Citra. Perasaan saya nggak enak deh, Mas. Saya takutnya terjadi sesuatu sama Citra. Iya, sama. Aku juga sempat kepikiran sama Citra. Oh iya, kamu terakhir ketemu Citra kapan? Beberapa hari yang lalu, Mas Satria. Loh, Suster Sekar kok belum pulang? Ah, Dokter Erik? Iya, Dok. Ini saya sebentar lagi mau pulang. Baiklah, kalau begitu saya duluan ya. Iya, hati-hati ya, Dok. Iya. Kalau lagi ngobrol sama orang, selesaiin aja dulu. Nggak usah nelfon aku. Oh, iya maaf Mas Satria. Tadi tiba-tiba Dokter Eriknya ngajak ngobrol. Ya udah, selesai urusan kalian berdua dulu aja. Kok dimatiin sih? Ada yang cemburu tuh. Makanya lu kalau lagi nelpon Satria jangan meleng sama cowok lain. Apaan sih Bang? Bukan waktunya buat ngeledek ya sekarang. Mendingan Abang bantuin saya deh buat cari tahu apa yang terjadi sama Citra. Siap. Maafin aku, Cit. Aku mau perbaiki semuanya, Cit. Gisel, kamu tinggal di rumahku aja ya. Kamu mau kan?
Cit, tolong maafin aku, Cit. Aku gak mau kehilangan sahabat yang baik banget kayak kamu. Aku benar-benar minta maafin aku. Tolong maafin aku. Citra, kamu kenapa diem aja, Cit? Cit, jawab, Cit. Citra! Bel, tante bisa loh berangkat sendiri. Gak perlu diantar jemput terus. It's okay tante, santai aja. Harusnya tante kan bersyukur dong punya calon menantu yang baiknya setengah mati kayak aku. Ya kan? Bahkan rahasia tante juga aman sama aku. Bisa nggak lebih cepat lagi? Bisa kok Tan, tenang aja, bisa cepet. Tapi tetap ya, tante harus inget terus kebaikan aku selama-lamanya. Aduh! Tante, ada apaan tuh? Ada apa nih? Ya, ini Mas, permisi Mas. Kenapa nomor Citra nggak bisa dihubungin? Aku takut ada yang nggak beres sama dia. Aku harus cek ke rumahnya. Jovi, Tara, kalian tolong standby di kantor ya. Saya ada keperluan di luar. Siap, Nan. Halo? Halo Sat, Citra meninggal karena kecelakaan. Mayatnya ada di pinggir jalan, Sat. Ma, tolong Mama kirim lokasinya sekarang ya, Ma. Aku berangkat ke sana. Iya, oke. Jovi, Tara. Kita berangkat sekarang juga. Citra meninggal. Jasadnya ditemukan di pinggir jalan. Siap, Dan. Tante kenapa nggak langsung telepon Tante Siska aja? Jangan, Bel. Siska punya penyakit jantung. Takut nanti keadaan tambah parah. Ya tapi kan juga pasti sekarang Tante Siska tuh lagi nyariin Citra banget loh. Semua tolong minggir. Mundur. Jangan ada yang menyentuh jenazah. Tapi tidak ada yang boleh meninggalkan TKP. Tolong kerjasamanya. Citra, kamu anak yang baik. Gak sepantasnya kamu meninggal dengan cara kayak gini. Dengan kondisi seperti ini. Aku masih belum tahu. Ini murni kecelakaan. Atau kamu dibunuh dan dibuang di pinggir jalan kayak gini. Tapi aku janji sama kamu. Aku akan cari kebenarannya. Dan aku akan usut sampai tuntas. Citra, bangun sayang. Ini Mama. Mama jemput kamu, nak. Bangun sayang. Citra. Sat, sebenarnya apa yang terjadi, Sat? Kenapa bisa seperti ini? Dugaan awal ini kecelakaan tunggal, Om. Kemungkinan Citra kecelakaan tunggal sehingga tubuhnya terlempar ke jalanan. Tapi ini belum bisa dipastikan. Maksud kamu apa? Bisa jadi ada penyebab lain kematian Citra.
Makanya saya butuh izin dari keluarga untuk tanda tangan supaya Citra bisa diotopsi. Nggak perlu, Sa. Nggak perlu diotopsi, kasihan dia. Lakukan, Satria. Kemarin Citra masih baik-baik aja. Tetapi beberapa hari dia nggak ada kabar. Sampai terjadi mimpi buruk ini. Saya mau keadilan. Kalau memang ada sebab lain penyebab kematian anak saya. Citra, kamu kenapa? Papa aku selingkuh, Sus. Apa mungkin kematian Citra ada hubungannya dengan masalah keluarganya selama ini? Halo, Sus. Apa? Citra meninggal? Nggak mungkin, Sus. Maafin gue, Ci. Gak mungkin. Nggak mungkin. Lo udah meninggal, Cid. Terus jangan hantuin gue kayak gini, Cid, please. Jadi ngedrop. Siska, tolong ambil rambutnya Siska, Ren. Cepat. Siska, tahan. Aduh, tahan. Ren, cepat, Ren. Sis, tahan ya, tahan. Tuh kan, apa saya bilang jaga kesehatan. Ayo minum. Ya, oke. Gimana, sayang? Kamu istirahat di kamar ya? Yuk. Iya. Istirahat ya, Sis. Aduh, Ren? Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba sakit, Mbak. Nggak bisa digerakin. Kok bisa? Aduh, Mbak, tolong antar Siska ke kamar, Mbak. Oh iya, ayo Sis. Aduh. Kok sakitnya hilang? Hah? Perasaan tadi nggak bisa digerakin. Aku harus tahu segera mungkin hasil otopsi itu. Jangan sampai Siska tahu lebih dulu. Lagian kenapa sih Siska pakai ngizin Satria buat ngelakuin otopsi? Jadi makin panjang kan masalahnya. Itu kan papanya Citra. Ngapain dia di situ? Mana lu? Bang, lihat deh. Itu kan papanya Citra. Curigakan banget ya, Bang. Jasadnya Citra kan belum selesai diotopsi. Ngapain coba dia di situ? Itu ruang otopsi kan ranahnya kedokteran dan kepolisian, Bang. Kok aneh banget ya di situ. Udah diem aja di sini.
Kita perhatiin tuh bapak-bapak maunya apa. Gue curiga sama tuh bapak-bapak. Dibilangin suruh kesini. Gimana sih, ngeyel aja lu. Kenapa nih kaki nih? Aduh. Ada orang lagi. Sakit banget. Citra. Jadi serem begini. Citra, apa kematian kamu ada hubungannya dengan perselingkuhan papa kamu? Dokter, bagaimana hasil otopsinya? Dari hasil pemeriksaan, luka-luka yang dialami Citra, ada beberapa luka lembam, mungkin itu bagian dari tindak kekerasan. Berarti kasus ini bisa ditingkatkan menjadi kasus pembunuhan? Ya, artinya kita harus melakukan penyelidikan ulang. Makasih, Dok. Sama-sama, Pak. Ingat ya, saya butuh informasi dan bukti-bukti baru. Mas Satria. Sekar. Mas, saya punya informasi terbaru tentang Citra. Informasi apa? Jadi Citra pernah curhat Mas ke saya. Dia ngerasa kalau papahnya selingkuh. Tapi dia nggak tahu siapa selingkuhannya. Satu lagi. Saya nemuin wadah obat punya Citra. Siapa tahu bisa bantu untuk usut kasus kematiannya. Sepertinya ini bukan luka biasa. Kalau luka ini sepertinya bekas pukulan benda tumpul. Aku makin yakin kalau ada yang menganiaya Citra. Tapi siapa? Dari informasi yang dikasih Sekar, kemungkinan antara dua pelakunya. Selingkuhan papanya Citra atau papanya Citra itu sendiri. Bagaimana, Nan? Tolong cari tahu informasi soal selingkuhan papanya Citra. Oke, siap, Nan. Oh ya, Nan. Saya dapat laporan bahwa obat yang dikasih Suster Sekar itu berasal dari resep psikiater dari rumah sakit ini, Nan. Rumah sakit ini? Halo, Suster Sekar? Iya Giselle, ada apa? Suster, ini saya mau tanya soal kematiannya Citra. Suster tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya kita anggap kematian Citra sebagai kecelakaan tunggal. Tapi ternyata hasil otopsi menjelaskan kalau Citra tewas. Apa? Iya, polisi sedang mencari pelakunya. Dokter mengenal obat ini? Ya, saya tahu. Boleh diberitahu ini jenis obat apa? Ini racikan yang saya resepkan untuk obat antidepresan sekaligus obat penenang. Tapi obat ini nggak dijual bebas karena saya resepkan obat ini sesuai untuk kebutuhan pasien. Artinya dokter punya resep ataupun racikan yang berbeda-beda untuk setiap pasien? Iya. Obat ini sendiri ditujukan ke siapa? Saya nggak bisa membuka data pasien. Dokter harus bisa kooperatif. Obat ini saya resepkan untuk Mbak Giselle. Kalau benar Citra mati dibunuh, bisa gentayangan arwahnya. Ih, serem. Kayaknya aku mesti hindarin keluarga Citra. Seperti kata Suster Sekar, polisi sedang cari pelakunya. Baiknya aku kabur keluar kota. Karena aku yakin kalau pertengkaran kemarin akan dianggap sumber yang bisa bahayain diri aku. Diam di tempat.
Perkenalkan, Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Ada apa ini? Saya lihat Anda sedang berkemas ingin pergi. Iya, saya ada urusan keluar kota. Apapun alasannya, mohon maaf. Anda nggak bisa kemanapun, termasuk keluar kota. Saya bawa surat panggilan Anda untuk ke kantor polisi. Saya butuh keterangan Anda lebih lanjut. Kenapa saya dibawa? Apa salah saya? Anda diduga melakukan kasus penganiayaan. Dan Anda akan kami bawa untuk melakukan pemeriksaan. Enggak, saya nggak ngelakuin itu. Saudara Gisel, tolong kooperatif. Ikut kami ke kantor polisi, Anda bisa menjelaskan semuanya di sana. Jovitara, bawa dia. Jangan. Enggak, saya nggak mau. Apaan sih? Ih, lepasin ah. Tolong kamu jawab setiap pertanyaan dengan jujur. Karena nantinya, keterangan kamu ini kami jadikan alat bukti di pengadilan. Mengerti? Pertama, ada di mana kamu saat Citra ditemukan tewas? Saya lagi di tempat kosan. Jangan bohong loh. Jika kamu bohong, keterangan kamu bisa kami jadikan bukti untuk melawan kamu di pengadilan. Sumpah saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak mungkin Citra. Kami belum menuduh kamu sebagai pembunuhnya Citra. Kami hanya bertanya, kenapa kamu jadi emosional kayak gini? Tapi sikap kalian seolah menuduh saya kalau saya itu udah ngapa-ngapain Citra. Itu gunanya kamu menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Karena kalau kamu beranggapan kamu bisa membohongi kami, kamu salah. Kami punya alat lie detector. Baik, saya kemarin sempat bertengkar sama Citra. Bertengkar? Soal apa? Soal pacar saya. Citra nggak setuju dan marahin saya. Jadi artinya ini adalah alasan kamu menghajar Citra, memukul Citra, sampai dia kehilangan nyawanya? Enggak, saya nggak mungkin ngelakuin itu. Apalagi Citra itu sahabat saya, nggak mungkin lah. Coba kamu lihat bukti ini. Hasil penyelidikan bilang kamu yang memesan obat ini dan kamu sengaja memberikan obat ini ke Citra. Apa tujuannya? Iya, memang saya yang kasih obat itu ke Citra. Saya kasihan sama dia. Dia stres karena tahu papanya selingkuh. Tapi dia berusaha mendam semuanya karena dia takut jantung ibunya kumat. Dari awal saya udah ingatkan untuk menjawab dengan jujur. Dan sekarang jawaban kamu gak ada yang masuk akal. Mohon maaf. Kamu harus kami tahan sampai proses penyelidikan selesai. Enggak, saya nggak mau. Jangan tahan saya nggak salah, saya nggak salah. Jovitara bawa ke sel. Nggak, kalian nggak bisa ngelakuin ini sama saya nggak salah. Saya nggak salah. Saya nggak salah, kalian nggak bisa ngelakuin ini sama saya. Lepas! Ya, lepas! Untuk saat ini, kasus kematiannya Citra, statusnya saya naikkan. Dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan. Oh, terus dari pihak kepolisian apa sudah menemukan? Dugaan sementara sejauh ini, Gisel. Satria, Om minta sama kamu, segera pastikan hukuman yang seberat-beratnya untuk Gisel. Saya mengerti kondisi Om dan juga Tante. Pasti kepolisian memberikan yang terbaik. By the way, seingat saya, Citra punya tab ya? Iya punya. Ada. Boleh saya pinjam? Sebentar. Tab ini sementara ditahan oleh pihak kepolisian dulu untuk membantu proses penyelidikan. Supaya kasus ini cepat terungkap.
Terima kasih Satria. Kamu udah bantu Tante. Kalau gitu saya permisi Om, Tante. Lapor Dan. Ya. Kami menemukan HP Citra saat olah TKP, tapi keadaannya sudah hancur. Meskipun sudah hancur, kita masih bisa buka isi folder di server produknya kemana. Ya, setahu saya walaupun hancur, beberapa produk handphone masih bisa kesimpan otomatis di cloud. Artinya kita bisa pecahkan ini. Tolong di-connect. Sip, Nan. Tar, kabel. Perasaan aku pernah lihat dan kenal orang ini. Tapi di mana? Nggak perlu, Sa. Nggak perlu diotopsi, kasihan dia. Satria, Om minta sama kamu. Segera pastikan hukuman yang seberat-beratnya untuk Gisel. Enggak. Aku nggak bisa ambil kesimpulan dulu. Aku nggak bisa menuduh Om Randy. Aku harus cari bukti yang lebih valid. Apa yang dia bakar? Buku. Kenapa Om Randy membakar buku harian Citra? Sepertinya ada rahasia yang tersimpan di buku ini. Aku nggak nyangka loh kalau Gisel yang bunuh Citra. Ma, udahlah, kamu nggak usah terlalu mikirin soal itu. Mama dengar sendiri kan omongan Satria. Masa Mama nggak percaya sama omongan Satria? Ponakan sendiri. Ada tamu, Pak. Selamat malam Om Randy, Tante Siska. Saya dan anggota kesini membawa surat penangkapan untuk Om Randy. Atas tuduhan sesuai pasal 338 KUHP dan juga penganiayaan berat sesuai pasal 354 KUHP. Tolong ikut kami ke kantor polisi, tolong kooperatif supaya semuanya lancar dan baik jalannya. Jovi, Tara, bawa ke kantor. Siap, Don. Om Randy, apa benar Om Randy berselingkuh dengan Gisel? Dan ini adalah penyebab kematian Citra. Jadi papa yang buta. Maafin Papa. Papa hilang. Kamu siapa sih? Sini, lepas. Sini. Kamu benar-benar biadab, Mas. Kamu tega bunuh darah daging kamu sendiri demi menutupi perselingkuhanmu. Aku kecewa, Mas. Aku benar-benar kecewa.
Tante, Bu, Tante, halo, Bu, Bu, Ma. Jovi, panggil ambulans. Siap, bentar. Sekar? Ngapain kamu ngerawat adik saya? Saya nggak mau ya adik saya dirawat sama kamu. Panggil suster lain. Ayo. Suster Sekar, kamu tuh udah gak terima di keluarga Satria. Minggir.